Shalom teacher, perkenalkan nama saya Rinaldi Fabian Manoratu. Saya dari kelas 8D. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses pembentukan urin. Yang perlu kita ketahui, ekskresi adalah proses membuang zat sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Urin menjadi salah satu yang wajib dibuang dari proses tersebut. Namun, bagaimana sebenarnya proses pembentukan urin sih? Proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh akan membentuk zat sisa yang harus menjadi sampah. Zat tersebut wajib dikeluarkan dari tubuh karena tubuh tak lagi menggunakannya. Pasalnya, apabila mengendap, zat tersebut justru bisa meracuni tubuh dan membahayakan nyawa. Bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin berlangsung di ginjal. Fungsi dari organ ini adalah menyaring atau filtrasi darah. Setelah itu, terbentuk zat sisa berupa urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Secara sederhananya, proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahapan. Tahap pertama adalah penyaringan atau filtrasi, kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan tahap terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Adapun organ yang terlibat dalam proses ini masuk dalam kelompok organ sistem urinaria, yaitu ginjal, glomerulus, kapsul Bowman, tubulus, kandung kemih, uretra, dan langsung saja berikut penjelasannya dari yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan Malpighi, bagian dari nefron, ginjal yang termasuk kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus sendiri memiliki fungsi utama menyaring semua zat sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus. Kelebihan elektrolit yang ada di dalam tubuh, adapun zat yang bisa melalui penyaringan glomerulus adalah zat yang memiliki molekul kecil, misalnya garam, air, urea, amonia, glukosa, dan ion anorganik. Semua zat tersebut disebut dengan fitrat glomerulus atau urin primer, namun dari semua kandungan tersebut, tubuh masih memerlukan ion anorganik dan glukosa. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Kemudian urin primer akan memasuki tubulus proksimal, lalu berlanjut ke fase berikutnya yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Berbagai zat yang masih diperlukan oleh tubuh, proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkung Henle. Hasil dari fase ini bernama urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan dari urin sekunder adalah urea, garam, pigmen empedu, dan air. Pigmen empedu sendiri memiliki peran untuk memberikan bau dan warna pada urin. Kemudian, urin sekunder akan memasuki tubulus contortus distal dan melalui proses penyerapan lagi berbagai zat yang tidak lagi diperlukan tubuh sekaligus kelebihan air. Pada tahap inilah urin terbentuk. Nah, yang ketiga, pengumpulan atau augmentasi. Tahap proses pembentukan urin yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal akan turun menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Selanjutnya urin masuk dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul dan mengalir ke ureter dan kantung kemih. Saat kantung kemih sudah penuh, urin harus keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Urin yang keluar dari tubuh rata-rata sebanyak 1-2 liter per hari. Akan tetapi, jumlah ini berbeda untuk setiap orang, bergantung pada asupan air yang masuk ke dalam tubuh, banyaknya garam yang harus dikeluarkan,
dari darah sehingga tekanan osmosis tubuh tetap stabil dan peran hormonik antidiuretik. Sekian penjelasan saya tentang proses pembentukan urin. Sekian, terima kasih. Shalom.